Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ladzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan salawat dan salam mari kita sampaikan pada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semuanya sangat mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat singkat ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang jalan menuju takwa. Banyak kita jumpai di ayat, di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Nah, kemudian juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, bahkan kalau ayat perintah puasa juga di ujung la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya takwa itu? Kalau versinya para ilmu, para fuqaha, al-imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kalau Ali radhiyallahu anhu menjelaskan, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, ya, wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil, ya, wal istidadu liyaumir rahil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tanzil, dan merasa cukup atas yang sedikit, kemudian mempersiapkan diri untuk hari akhir kelak. Nah, inilah beberapa dari pengertian daripada takwa tersebut. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan lagi, bagaimana caranya? Ini kan sering kita perintahkan takwa. Lalu bagaimana caranya supaya kita yang menjadi orang yang bertakwa tersebut? Nah, pada kesempatan ini paling tidak ada 5M, ya, ada 5M yang barangkali untuk menuju orang-orang yang bertakwa tersebut. Yang pertama itu mu'ahadah. Itu M yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah itu berjanji, ya, berjanji supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada, dan itu sudah kita lakukan, ya. Itu sudah kita lakukan. Melalui 2 kalimat syahadat yang kita sampaikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku berjanji, aku bersumpah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sebagai konsekuensinya tentunya adalah, ya, Allah sebagai Rabb, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarangnya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya adalah sholat, puasa, zakat, ya, dan seterusnya. Nah, ketika itu tidak kita laksanakan, ya, maka sesungguhnya kita telah mengingkari janji kita. Ya, kita telah mengingkari janji kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Sempurnakanlah janji kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kamu memang sudah berjanji.
Atau mungkin dalam ayat yang lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang selalu kita baca dalam salat kita. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini adalah janji kita. Ya, bahkan ayat yang lain, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kan janji kita. Dan inilah yang harus kita penuhi sehingga insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah M yang pertama. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk M yang kedua adalah muraqabah, ya. Muraqabah ini kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan faktanya memang diawasi oleh Allah dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada hamba kami itu daripada ulat lehernya. Jadi nggak kebayang seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat yang mengawasi. Kiraman katibin, ya malaikat kiraman dan katibin. Ya'lamuna ma taf'alun, yang malaikat itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika meninggalkan perintah Allah, salat, pemanya tak salat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Atau ketika mau bermaksiat kepada Allah, ya Allah, Allah mengawasi kita. Nah, kalau makomnya, kalau sudah sampai pada tingkat seperti tersebut, maka insya Allah nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada jaksa, nggak perlu ada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dimanapun kita berada. Dalam sebuah hadis dijelaskan juga tentang ihsan. Ya Rasulullah, kata malaikat dia, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Qala ihsan an ta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Nah, ihsan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah, kamu mengabdi, kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tara. Seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tara, kalau tidak maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi artinya apa? Sekali lagi, bagaimana kita merasa betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak merasa tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, ya kadang-kadang CCTV pun kita takut gitu. Oh, ini ada CCTV ya, tapi kita takut. Kenapa kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala tidak takut gitu? Bahkan di samping ada yang mengawasi kita, kemudian nanti ini panca indera kita ini juga akan menjadi saksi apa yang kita kerjakan ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari nanti akhirat ya, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kami buat tangan mereka itu berbicara, bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi apa yang mereka kerjakan pada waktu itu. Jadi nggak bisa kita ngelak. Nah, inilah yang harus kita yakinkan. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah ini yang sering pakai istilahnya adalah introspeksi atau evaluasi ya, evaluasi terhadap diri kita sendiri ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
uh, surah Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memikirkan, merenungkan apa yang dia sudah kerjakan, ma qaddamat lighada, untuk hari esok. Ya, hari esok itu bisa memang hari ketika di dunia ini, besok, lusa, dan seterusnya. Kemudian juga di hari akhirat. Mari kita merenung apa yang sudah kita kerjakan hari ini, di usia kita sudah berapa. Apakah persiapan kita untuk hari akhir nanti sudah benar-benar mencukupi. Itu yang harus kita renungkan. Kalau Umar radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah atau adakan perhitungan terhadap dirimu ya sebelum kamu nanti dihisab atau diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adalah mujahadah, ya. Mujahadah itu ya bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita ketahui bersama bahwa melaksanakan perintah itu berat. Nah, contoh umpamanya sholat subuh itu kan bangun itu berat, apalagi musimnya dingin, hujan, ya kan, merasa kantuk luar biasa. Maka harus memang betul-betul kesungguhan, betul-betul mujahadah. Nah, begitu juga umpamanya melaksanakan puasa, ya, pada bulan Ramadan itu berat. Godaannya makanan, apalagi bulan Ramadan itu sih makanan banyak, ya Allah. Memang harus betul-betul mujahadah. Atau umpamanya melaksanakan haji umpamanya itu kan sudah ongkosnya mahal, perjuangannya juga, orangnya banyak, itu betul mujahadah. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Nah, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Nah, inilah ketika kita betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh, maka insya Allah ya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang terakhir atau yang terakhir adalah muaqabah. Jadi muaqabah ini dari kata iqab yang artinya memberikan punishment, ya. Punishment pada diri kita sendiri. Tentunya punishment yang dimaksud adalah punishment yang membuat kita semakin meningkatkan kualitas ibadah. Contoh umpamanya ketika kita nggak sholat berjamaah, maka saya memberikan hukuman untuk tilawah Quran umpamanya. Atau kita tidak tilawah, maka kita memberikan punishment untuk berinfak, bersedekah gitu. Dan juga itu dicontohkan oleh Umar, ya. Umar yang hanya terlambat untuk melaksanakan sholat berjamaah, akhirnya gara-gara kebunnya itu dia infakkan. Atau suatu ketika dia terlambat melaksanakan sholat berjamaah maghrib, ya akhirnya dia membebaskan 2 orang budak. Inilah bentuk-bentuk muaqabah atau iqab ya bagi kita dalam merangka untuk menuju ketakwaan tadi. Baik para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Ya, ini perlu juga kita pahami. Nah, yang pertama atau yang buah dari ketakwaan itu, yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan makhraja. Makhraja itu atau solusi, ya, sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan baginya makhraja atau solusi. Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi, apakah masalah keluarga, apakah masalah anak kita, apakah masalah yang lain-lain, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan
solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Jangan kemana-mana, ya apalagi ke dukun-dukun ke apa segala macam, makin sulit. Tapi kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah kemudian yang kedua, ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar bertakwa, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasiba. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki yang kita tidak menduga, mudah bagi Allah. Bagi kita umpamanya ada permasalahan ekonomi, ya, ada permasalahan ekonomi sulit, ya. Bertakwalah kepada Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita rezeki yang barangkali kita tidak menduga. Dan dalam perjalanan hidup saya sungguh banyak sekali hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya kita tidak menduga. Maka dari itu yakinlah para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, ketika kita benar-benar bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang kita tidak menduganya. Dan perlu juga kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menggaransi, ya. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala garansi rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezekinya. Cuman kadang-kadang kita kurang yakin aja gitu. Udah ada stok tapi masih kita khawatir, masih gundah gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menggaransinya. Kemudian juga janji Allah Subhanahu wa taala, mudahkan urusan kita. Ya, mudahkan urusan kita. Yakinlah ya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu janji Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan kita mudah. Ya, mudah. Dan tentunya yang terakhir yang dapat kita sampaikan, ketika kita sudah benar-benar bertakwa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di banyak ayat kita temukan, ya, Allah menjadikan surga, dan surga luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis kudusi, ya, a'adattu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi basar. Aku menyediakan bagi hamba-Aku itu sesuatu yang belum pernah tergores dalam hati manusia dan belum pernah terdengar oleh telinga, dan wala khatara fi qalbi basar, belum pernah kebayang ya seperti apa fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada hamba-hambanya yang bertakwa tadi. Dan juga tentunya di surga tersebut semua fasilitas, ya, fasilitas, bahkan anhar itu kan jamak, ya. Anhar itu banyak sungai, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai-sungai lam yataghayyar, rasanya tak berubah. Ini luar biasa. Maka di sanalah sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Maka pesannya, mari para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan tujuan kita adalah kehidupan akhirat, sementara dunia ini adalah untuk mencapai kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Jangan sampai kita salah menjadikan dunia sebagai tujuan, itu akan kita nanti termasuk orang-orang yang rugi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.